Tetangga gue kali ini adalah seorang content creator yang merupakan anak dari legenda sepak bola Indonesia, Roni Patinasarani. Dia adalah Yeri Patinasarani. Di masa remajanya, Yeri tenggelam dalam dunia narkoba. Bahkan sempat bunuh diri juga karena merasa tak layak ada di dunia ini. Beruntungnya, dia mendapat kesempatan kedua dari Tuhan. Dan dia juga memiliki seorang ayah yang berjiwa besar, yang akhirnya membuatnya tersadar untuk sembuh dari narkoba. Bahkan di tahun 2017, dia mendapatkan penghargaan dari Pak Presiden Jokowi untuk apa yang dia lakukan. Ini dia kisahnya. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Oke, kalau gitu langsung aja, ini dia Yeri Patinasarani. What's up? Yes, thank you bro. Oh gila, gue bangga dengan diri gue sendiri bisa nyebutin nama lu tadi. Yes, susah soalnya. Susah banget Yer. You know what, ini adalah apa ya, gue sebenarnya pengen ngobrol sama lu udah cukup lama karena kita sendiri sebenarnya ketemu, pertama kali gue ketemu sama Yeri gitu ya. Ini lucu banget sih, gue yang kayak gitu. Itu aneh sih. Ya kan? Tapi abis itu yang si Yeri juga, ya kita bukan pernah ketemu ya? Enggak, lu bilang gini, gue tahu lu nggak mungkin, gue tahu lu nggak mungkin tahu gue bilang gitu. Tapi ternyata lu sempat muncullah di WA grup gue tentang si hidup ini adalah seperti harap tenang karena ada ujian gitu misalnya ya. Nah gue ngeliat, wah gila nih orang keren banget. Abis itu gue ngecek, abis itu gue ngikutin beberapa kayak pesan-pesan lo gitu kan. Dan abis itu gue ngeliat, wah gila keren banget nih orang. Abis itu pas ketemu lo aslinya, gue udah ngerasa kayak mengenal lo gitu. Ternyata lupa gue. Dan itu sering banget terjadi sama gue yang kayak, Nil, siapa ini orang? Gak tau, dia ngeliat gue di TV. Jadi gue emang gak pernah ketemu gitu. Yeah. But anyway, gue pengen ngobrol sama lo sekarang ini mungkin ya itu dia. Gue berasa kayak mengenal lo. Tapi supaya semua tetangga-tetangga kita juga bisa lebih mengenal seorang Yeri Patinasarani. Mungkin lu bisa ceritain origin story lu gitu sampai hari ini lu ada di sini sekarang, karena gue udah dengar cerita lu juga dari YouTube-nya Ari Lasso misalnya, di mana lu ngomongin soal struggle lu dengan narkoba juga gitu, dan di keluarganya Gading Martin, ya kan, sama Roy Martin juga lu ada sempet ngomong di situ. So banyak sih cerita tentang lu bisa sembuh dari adiksi lu ya, your addiction, kecanduan terhadap narkoba. Tapi mungkin sebelum kita akan jauh lebih dalam ngomongin soal itu, origin story lu dulu bro, kayak ya silakan. Thank you nih bro. Ya silakan bro. Jadi gue tuh anak pemain bola, atlet lah, yang nggak suka bola. Ya. Jadi dulu gue punya mimpi yang sama jadi seorang atlet, cuma cabang tenis. Oke. Suka lah bola juga, tapi bola tenis. Ya lalu mulai serius lah tuh. Di junior profesional mulai serius. Terus ya jadi gue berpikir bahwa gue akan jadi seorang atlet yang seperti hari ini membanggakan banyak orang gitu. Wow. Mimpi gue dulu gitu. Right. Lalu lulus SD masih tetap main tenis. SMP kelas 1 pulang sekolah jajan. Gak tahu yang tukang jajanan gue itu ternyata seorang bandar narkoba. Jadi gue jajan minuman ringan biasa. Lalu dikasihlah narkoba. Dibilang lu bakal keren nih. Gue bilang gue udah keren. Wait. Itu dikasih gimana? Maksudnya kayak jadi gini, botol kan gue beli minuman ringan tuh. Di pantat botolnya ada satu pil. Pil? Oke. Psikotropika. Oke. Nah dulu kan gak terlalu banyak tuh edukasi soal narkoba. Terus gue bilang gue juara kelas ya, adalah 5 besar. Ranking junior ada, gak perlulah gini-gini. Tapi dia secara agresif terus menerus, akhirnya udahlah. Cobain aja. Gue cobalah. Nah, lu cobanya di mana?
Di situ, di tempat langsung. Oh di tempat langsung? Iya. Di depan dia? Di depan dia. Oke. Jadi nah disitulah awal kehancuran gue. Terus gue gak sadar tuh hari itu apa yang terjadi. Gue keluar uang berapa, gue pulang kemana gue gak tahu. Sampai hari ini gue gak ingat apa yang terjadi hari itu. Nah lalu besoknya mulai terulang. Lalu gue mulai adiksi dan gue mulai cari sesuatu yang lebih lagi. Gue mulai kenal ganja, dulu ada budastik, ada ekstasi, dan akhirnya terus petualangan gue sampailah ke Putau. Dan akhirnya terjebaklah dalam adiksi yang akhirnya mulai ada dampaknya. Pertama sekolah gue. Akhirnya sekolah gue tuh, SMP gue 2 kali dikeluarin dari sekolah karena drugs. SMA 8 kali. Jadi sampai rayon Jakarta tuh gak bisa terima gue lagi. Jadi pindah ke Banjarmasin, dikeluarin lagi. Pindah ke Cirebon, keluarin lagi. Gue lulusnya di Losari, Tegal. Wow. Dari yang sekolah the best di Jakarta ini sampai di bener-bener kampung desa. Tapi gak pulih juga. Keluarga lu saat itu gak ada di situ tapi? Gak ada, jadi gue ngekos di situ. Oke. Di Cirebon ngekos. Nah kalau di Banjarmasin ada adik nyokap gue. Oke. Nah, tapi struggling gue tuh mulai karena bukan cuma masalah sekolah aja mulai bermasalah, fisik gue juga. Jadi sering kali tuh lagi belajar gue muntah darah, tiba-tiba pingsan di sekolah, tiba-tiba pingsan di tengah jalan. Jadi ternyata gue punya fisik nih mulai kena jantung, liver, ginjal, paru-paru, bahkan sampai psikis bro. Jadi suatu kali ini nyokap pulang nangis dia ngeliat gue. Lagi ngobrol sama pohon bro. Ngobrol sama pintu, ngobrol sama gayung. Jadi disitulah keputusasaan keluarga gue tuh terjadi. Karena buat mereka tahu bahwa ketika yang rusak otak, gak ada cangkok otak tuh gak ada. Artinya anak mereka akan ngalamin sesuatu yang permanen dalam masalah di otak. Berarti saat itu nyokap lu udah tahu kalau misalnya lu lagi menggunakan narkoba? Iya. Ketika itu ya udah mulai error ya. Ya, ketahuannya kapan? Jadi itu sebenarnya gini. SMP kelas 1 lu make? Make. Pertama kali? Iya, nanti SMA kelas 1 gue panggil bokap gue. Karena waktu itu utang udah banyak, barang-barang udah gue jual. Dulu kamar gue bro, karena gue suka musik, gue punya semua alat musik. Drum, gitar, bass, keyboard, semua. Tinggal kipas angin doang satu. AC-AC hilang semua. Oh my God. Gitu loh. Tapi itu masih bisa. Tapi keluarga gue down banget ketika mulai melihat gejala-gejala psikis yang gue alami gitu. Lu SMA kelas 1, lu ngasih tahu bokap lu karena lu terlibat banyak hutang. Iya. Lu bilang untuk pertama kalinya kalau misalnya lu kecanduan Putau. Iya. Oke. Gitu. Terus bokap bilang, itu mah minuman kayak tahun 70-an kali ya. Minuman ringan. Alkohol dari Cina gitu. Jadi bokap gue bilang, itu mah papa juga sering kan. Pas ditanya dokternya shock deh pulang-pulang. Morfin. Ternyata ya. Seserius itu. Apa sih itu kayak? Heroin. Heroin, sorry. Kan heroin murni tapi dia tergolong opiat atau heroin. Ya. Nah makanya abis itu udah gue mulai pakai jarum suntik. Akhirnya dokter vonis gue kena hepatitis C. Gitu. Dan udah mulai akut. Jadi gue kayak berdiri lama muntah. Tidur lama aja bisa muntah. Jadi udah gak karu-karuan. Nah dibawalah sama bokap gue ke beberapa dokter. Rehab. Jadi lu biarpun SMA kelas 1 setelah lu laporan ke bokap lu akhirnya ngaku, tetap lu gak berhenti ya? Gue gak berhenti Bu. Dan di situ bokap akhirnya mulai bawa ke rehab-rehab. SMA tadi 8 kali pindah, dikeluarin soalnya. Iya. Jadi ya mulailah dokter RSKO, terapi A, terapi B, terapi ozon, terapi akupuntur, pengobatan Israel pun, naltrexone, Suboxone, semua lah. Akhirnya gagal dan gue mulai terpuruk gitu. Nah gue sadar nih, gak lama lagi gue kalau gak kayak gini nih, pasti gue lewat nih. Nah akhirnya gue mulai ngambil satu keputusan, waktu itu kelas 2 SMA. Ada retret nih. Gue ikut nih. Masih ada sedikit-sedikitnya waras-waras. Ya kan, iyalah. Mungkin itu pohonnya lagi nyuruh kali. Iya mungkin. Lu ke retret aja deh. Iyalah.
biarpun halu ya kali-kali ketemu halu-halu ketemu Yesus gitu kan. Retret gereja lu nih ya? Oke. Retret ya gue pilih lah Oh, satu retret oke. yang temanya bombastis lah. Ah ini nih. Oke. Ya udah gue ikut terus 3 hari itu kan retret. Nah hari kedua gue dipanggil sama mentor gue. Hmm. Panggil ke satu ruangan khusus. Kamu nih keras kepala kayak Paulus. Hmm. Dulu kan gue gak ngerti. Bodoh Hmm. amat lah. Hmm. Terus dia bilang gini, kamu nih bukan Paulus, Yunus kamu. Orang Eh, yang lari dari panggilan Tuhan. Wah seperti oh. karena mulai serius kan. Ya, 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 ya. Gak lama dibilang gini, Yudas Iskariot. Buset, pengkhianat. Pengkhianat Yesus. Uh, Pulang kamu, diusir gue. Ini orang yang sama yang ngomong Iya, hal tersebut? iya. Itu mentor rohani gue. Jadi sementara retret berlangsung, gue dipulangin, diteleponin taksi. Ya. Gue dipulangin. Terus gue bilang, bukannya retret tempat pemulihan pak, gak berlaku buat kamu. Pulang kamu. Lu udah gak mungkin bisa pulih. Jadi gue bawa ransel gue, tas gue pulang. Di situ gue down banget. Gue bilang goodbye lah Yesus lah. Orang buang gue, lalu orang pergi ke gereja hari Minggu bilang Yesus baik. Udahlah. Nah disitulah gue melampiaskan gue punya kekesalan dengan agama waktu itu. Ya. Jadi maaf dulu Alkitab tuh alas bong sabu gue jadinya. Sampai sebegitunya. Pokoknya aduh gak deh, capek gue sama Yesus-Yesusan gitu loh. Ya. Karena itu dalam banget gitu buat gue. Akhirnya gue bergaul sama teman-teman yang lain. Balik lagi ke pergaulan lama lo ya. Usaha gue gagal lah, usaha rohani gagal. Ya udahlah, pakai cara yang lain lah. Ya. Nah satu kali bro, gue tuh lagi berobat dokter, terus ada yang ulang tahun. Gue udah gak tahu begitu banyak narkoba yang masuk. Nah satu kali di tempat hiburan malam itu, gue dicari gak ada nih. Ternyata gue udah tergeletak depan speaker. Dalam kondisi mulut gue udah berbusa, badan gue udah biru, udah kaku. Overdose ya? Overdosis. Kata teman-teman gue waktu itu udah gak ada denyut. Oke. Ya kan, dia panik kan semua. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka angkat gue cepet-cepet. Mereka buang gue di got bro. Bukan ke rumah sakit ya? Bukan rumah sakit, mereka buang gue di got. Comberan gitu. Jadi pagi-pagi gue bangun dari comberan. Sedih sih dari comberan. Siapa yang gak kebayang lah bangun dari comberan gitu. Tapi yang lebih sedih itu gak? Gue ini lebih sampah dari sampah. Sampah tuh dibuang pada tempatnya. Gue tuh dibuang di comberan. Terus gue pikir gini, tuh orang ngeliatin gue bengong ya. Orang gereja nolak, orang dunia nolak. Apakah surga nolak, terus neraka juga nolak? Gue rasa banyak yang lagi rasa perasaan ini hari ini mungkin ya. Bahwa ketika mencoba ke hal-hal rohani gak berhasil, yang di luar malah makin parah. Nah akhirnya 2 SMA tuh, gue mengambil sebuah keputusan bahwa ya sudahlah, bukan nasib gue nih. Kayak yang lain bisa kuliah, bisa ke gereja. Jadi malam itu bro, gue masuk kamar gue kunci, gue ambil 1 gelas racun serangga, kunci gue copot. Terus gue tulis surat buat orang tua. Pak jangan salahin mama ya kalau Yeri mati. Demikian sebaliknya. Terus gue ngerenung nanti ada bendera kuning di rumah gue, ada peti mati masuk. Orang-orang bilang, puji Tuhan mati juga Yeri akhirnya. Jadi kayaknya gue merasakan detik-detik orang memutuskan bunuh diri. Keputusasaannya kayak apa gitu. Mana ada kampus mau terima gue. Mana ada kantor, siapa yang mau jadi istri gue. Gak ada. Sampah, udah sampah. Akhirnya gue minum loh. Gue tenggak tuh. Gue tenggak strike gitu. Strike. Serak gitu. Jaminan mutu. Jaminan mutu. Oke. Soalnya gue mau memastikan gak setengah-setengah. Kalau setengah-setengah repot. Ya. Mendingan mati sekalian lah udah. Ya. Ya kan, jadi gue pastiin semua tuh kunci gue copot semua. Dan gue gak tahu, gue gak sadar selama beberapa jam. Bokap nyokap lu? Gak ada yang tahu. Mereka di rumah yang sama? Mereka di rumah yang sama, mereka gak ada yang tahu. Dan besok paginya, gue kaget setengah mati. Gue gak kenapa-napa bro. Lu masih hidup? Gue masih hidup. Terus gue pikir, masa neraka udah nolak gue juga sih? Kan kata orang bunuh diri itu jalan tol ke neraka, ini udah gue sek gitu loh. Di situ, nah tiba-tiba kayak muncul sesuatu bahwa bener Yesus hidup. Loh kok bisa gitu? Iya karena gak mungkin. Tuhan itu ternyata
eee, kalau dia nggak hidup, gue nggak mungkin, eee, masih bertahan saat itu. Gue pernah lihat kok, pernah nolong gue orang yang minum racun, minimal tuh perut dikuras Bro. Wait, ini lu bener-bener gak kenapa-napa? Gue nggak kenapa-napa, itu kan nggak mungkin, sangat-sangat nggak mungkin. Lu bayangin, lu merencanakan sebuah rencana bunuh diri seperfect mungkin, lalu lu nggak kenapa-napa. Itu nggak mungkin, kecuali ada sesuatu yang lebih besar dari rencana jahat gua pun, yang punya sebuah kedaulatan. Dulu gua berpikir ya, sekarang gua tahu itu cinta. Di situ langsung gua berlutut, gua nangis, gitu loh. Gua pikir gini, Tuhan bukan cuma sayang orang yang rajin ke gereja dan doa aja. Dia mengasihi sampah model gua, sampah loh. Maksudnya nggak ada orang kasih penghargaan buat orang gagal. Ya. Tapi ini gue seperti mendapatkan sebuah penghargaan dan apresiasi di titik gue paling gagal. Maka kalau orang tanya, siapa sih Yesus buat Hmm. Yeri? Gue akan bilang, dia pemulung gue. Lu samain Tuhan kayak pemulung. Kalau dia bukan pemulung, gue gak pernah keluar dari tempat sampah. Gue tahu dari mana gue berasal. Gue tahu baunya tempat sampah dan gelapnya, darknya, sepinya, nggak enaknya, takutnya. Tapi dia di situ. Lalu gue percaya bahwa pasti ada sesuatu yang, ya gara-gara ini gue nggak jadi mati. Gue punya nyawa kesempatan kedua. Ya. Nah salah satunya kita ketemu lah hari ini. Ya. Gue yakin banget. Dan lu udah nikah, lu udah punya anak juga, dan maksud gue ini sesuatu yang lu tadi bilang gak mungkin gue ada pacar yang akan terima gue seperti ini dan lain-lain, itu benar-benar dibalikan Benar-benar semuanya. dibalik. Jadi gue ngerti bahwa memang gue gak bisa rubah masa lalu gue. Tapi bukan berarti gue gak bisa rubah masa depan gue bersama Yesus. Dan gue sedang menjalani sebuah masa depan yang penuh pengharapan. Bukan karena gue baik, tapi karena dia baik. Roni Patinasarani dan bola gak mungkin bisa di split, tuh gak mungkin. Lalu dia mulai karir dari kapten timnas Indonesia, komentator bola terbaik, bapak futsal Indonesia, pelatih termahal dan terbaik di Indonesia. Melatih klub Petrokimia Putra Gresik. Tapi akhirnya dia mengambil sebuah keputusan yang kita keluarga heran semua. Dia ninggalin bola. Bola loh. Belahan jiwanya. Identitas dia. Iya. Ya. Untuk nunjukin bahwa gue lebih penting dari bola. Oh iya. Dia bilang kalau mau jadi orang hebat. Jadi orang hebat di mata anak-anak dulu. Itu yang benar. Wow. Baru jadi orang hebat di lapangan. Dia bilang gini, pertandingan selalu ada. Anak-anak gak selalu ada. Kalau Yeri mati nih, dia harus tetap mati dalam kasih sayang saya sebagai seorang ayah. Itu komitmen dia.